Dan untuk informasi lebih lanjut, kini kita sudah terhubung via sambungan Zoom dengan Bapak Muhammad Wafid, Kepala Badan Geologi. Langsung saja, Pak Wafid, selamat sore. Bagaimana aktivitas gunung erupsi, Gunung Semeru sejak erupsi kemarin? Silakan Pak Wafid. Selamat sore. Kalau di Badan Geologi, khususnya melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, jika gunung api mengalami aktivitas sampai dengan level 4, itu secara SOP kami melakukan pemantauan setiap 6 jam, melakukan evaluasi. Dan kalau melihat dari awal, dari kemarin, kita akan menaikkan level 4 di jam 5 ya, jam 5 sore. Kemudian setiap 6 jam kami melakukan update terus data untuk visual maupun instrumental. Kami melihat ada kecenderungan untuk menurun. Tetapi melihat dari beberapa hal instrumental, data-data instrumental itu memperlihatkan tidak semuanya menurun. Artinya bahwa fluktuatif masih bisa terjadi. Jadi menurun, naik dan sebagainya. Itu bisa memungkinkan untuk terjadi di beberapa jam ke depan gitu. Pak Wafid, apakah fluktuatif ini artinya akan ada erupsi sebesar kemarin? Tidak menutup kemungkinan bisa jadi. Kalau kita melihat dari tinggi kolom itu kemarin paling tinggi ada sekitar 2000-an. Tetapi sekarang menurun menjadi 500, 600, kemudian 800. Nah, barangkali ke depan kita melihat seperti apa nanti simptom-simptom yang bisa kita dapatkan dari data-data instrumental maupun secara visual. Baik. Bisa jadi. Apakah Anda melihat ada atau apa faktor kesamaan awan panas yang diluncurkan melalui erupsi Gunung Semeru kemarin dengan awan-awan panas yang dikeluarkan di Merapi misalnya? Sama saja ya, sebenarnya awan panas guguran itu adalah lava-lava yang teronggokkan di puncak bukit, kemudian mengalami guguran. Dari guguran itu menjadi awan panas, sama seperti gunung berapi stratovulkano yang lain. Baik, apakah tipologi itu juga kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa akan panjang perjalanan erupsi ini, seperti juga halnya Merapi? Masing-masing gunung api punya karakteristik sendiri ya. Kalau dulu saat Marapi di Sumatera Barat atau Lewotobi yang saat ini juga masih meletus, itu punya karakteristik sendiri. Dan masing-masing karakteristik itu juga sering terjadi dinamika perubahan sedikit yang terjadi. Mungkin strombolian menjadi eruption dan sebagainya yang lebih besar. Tetapi menurut kondisi yang ada saat ini, kita mempunyai data sejak Desember 2020, 2021, 2022 itu awan panas yang besar itu muncul secara beruntun gitu. Tidak terjadi hanya sekali tetapi beruntun, del gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang secara simultan terjadi gitu. Baik, apakah terlalu dini jika sekarang bisa dilakukan prediksi awan panas ini akan terjadi sampai kapan atau sampai kapan titik aman untuk para pendaki kemudian bisa kembali lagi mendaki Gunung Semeru? Nah, itu kita memprediksi kapan berhenti, kapan naik dan sebagainya itu hanya tergantung dari data-data yang kita dapatkan dari instrumental maupun visual. Akan sangat sulit untuk menentukan kapan berhentinya. Apakah nanti awan panas itu hanya berhenti pada 20 km saja? Belum tentu juga. Nanti tergantung dari akumulasi yang hasil letusan dan lava yang muncul di puncak bukit. Seperti itu. Jadi kami hanya berdasarkan dari data instrumental maupun visual yang nanti akan dikirimkan dari pos pengamatan gunung api di sana kepada ahli-ahli vulkanologi di Badan Geologi gitu, Baik. Mbak.
Jadi apa saran Pak Wafid dari Badan Geologi melihat Ya. pantauan yang selalu dipantau setiap 6 jam sekali? Ya, ya. Oke, jadi kami menghimbau seluruh masyarakat agar selalu mencari informasi update seperti apa yang direkomendasikan baik oleh BPPD setempat maupun oleh Badan Nasional Bromo Tengger Semeru yang mempunyai kewenangan untuk mengatur apa eh, wisatawan di sana atau akses-akses di sekitar gunung-gunung itu termasuk Semeru itu selalu mengupdate informasi itu. Kemudian karena ini masih musim hujan yang cukup lebat dan sering durasi panjang dan intensitas juga lebat, maka agar selalu mewaspadai daerah-daerah aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru Baik, Pak. karena punya potensi lahar gitu ya. Baik, Pak Wafid terakhir Pak, singkat saja, Ya. apa pantauan dari Badan Geologi untuk gunung-gunung berapi yang berjajar di Jawa Timur? Kami memantau dari semua gunung api bukan hanya di Jawa Timur, tetapi di seluruh Indonesia dan saat ini kami mempunyai data aktivitas gunung api di Indonesia itu hanya satu yang pada level 4, kemudian ada 2 gunung api yang pada level 3, ada 21 gunung api ya pada level 2 dan 45 level normal. Baik. Itu kami melakukan pantauan semuanya, Mbak, seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih Muhammad Wafid, Kepala Badan Geologi atas informasi Anda di NTV Prime. Sehat selalu. Baik.